Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang ternyata laba bersih tahun 2024-nya hanya naik 3% lebih. Dan saat ini terpantau masih kesulitan untuk melewati resistensi psikologisnya. Bagaimana potensi saham ke depannya bakal masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham INKP yang terpantau pada perdagangan terakhir masih gagal naik di atas harga 5.000. Bisa kita perhatikan pada perdagangan hari Kamis, INKP kembali melemah turun 0,21% ke harga 4.810. Cara pergerakan jika kita perhatikan dalam satu bulan terakhir ini, INKP masih kesulitan untuk break harga 5.000 yang masih berupa resisten psikologis. Sebelumnya pada awal Maret, INKP sempat naik di atas 5.000, menyentuh 5.500, gagal break dan kembali melemah ke harga 4.800 yang saat ini memang masih berupa support. Sedangkan di support lebih bawah bisa kita lihat ada di sekitar 4.550. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul INKP raih laba 424,3 juta US dollar pada tahun 2024. Laba bersih ini hanya naik 3% dibandingkan tahun 2023. Jadi cara kenaikan tidak terlalu oke. Dan jika kita lihat broker summary pun untuk INKP bisa kita perhatikan di sini. Terpantau ini ada distribusi dengan jumlah yang besar pada penurunan hari Kamis. Dan asing juga terpantau dan beberapa hari terakhir kembali keluar dari saham INKP. Jadi dari data kita dapat ini masih ada distribusi besar sehingga potensi untuk malah break 4.800 menuju support berikutnya di 4.550 masih lumayan besar. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah punya saham INKP mesti harus hati-hati jika terkonfirmasi hari Senin nanti INKP turun di bawah 4.800. Selama masih kuat di atas 4.800 teman-teman masih hold. Maksudnya masih oke apabila teman-teman mau hold, kan minimal secara teknikal masih akan sideways. Dan jika terkonfirmasi gagal bertahan, hati-hati secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan low. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin coba pantau saham INKP, seperti penjelasan saya sebelumnya, lebih oke sebenarnya adalah tunggu INKP berhasil break 5.000 baru ikuti entry. Ya walaupun mungkin kita bisa dapat di harga bawah dan naik, tapi tetap saja secara teknikal walaupun dapat di bawah, teknikalnya masih belum oke. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif memang masih bisa coba tunggu di 4.800 apabila masih bisa bertahan dari bawah bisa coba entry atau tunggu di sekitar support berikutnya di 4.500 sampai 4.550. Tapi apabila teman-teman entry di bawah teman-teman harus lebih disiplin kan secara teknikal INKP masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend jika terkonfirmasi gagal melewati harga 5.000 ini. Sekarang kita lihat Tekim juga pergerakannya hampir mirip dengan INKP. Tekim minggu ini juga ternyata masih kesulitan untuk naik di atas 5.000 dan garis EMA 50. Jadi sebelumnya Tekim juga bisa bertahan dari rebound dari 4.500, berhasil naik di atas 4.700. Tapi bisa kita lihat minggu ini mencoba untuk break 5.000 dan garis EMA 50. Ini belum terkonfirmasi break walaupun tanggal 15 April kemarin Tekim sempat menyentuh garis EMA 50 yang saat ini sekitar harga 5.100. Dan secara candle tidak terkonfirmasi break, saat ini Tekim kembali melemah di bawah 5.000. Dan pada perdagangan terakhir masih turun 0,21% ke 4.840. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Tekim, bisa kita lihat hampir mirip dengan INKP. Asing masih keluar walaupun distribusi asing tidak sebesar INKP. Tapi jika kita perhatikan di broker summary ini juga masih ada distribusi. Sehingga saya lihat Tekim juga masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahan minggu depan dengan target penurunan terdekat di 4.800 sampai target hijau di support 4.700. Jadi untuk Tekim juga trading plan-nya menurut saya lebih oke adalah wait and see untuk buy on breakout apabila memang berhasil break 5.000 dan garis EMA 50. Kan secara teknikal baru akan oke, baru ada tanda-tanda untuk bangkit dari downtrend-nya jika berhasil naik di atas garis EMA 50. Atau tentu mau coba spekulatif buy seperti INKP juga, coba tunggu di 4.700 atau 4.500. Lihat di support mana Tekim bisa bertahan dari bawah. Apabila teman-teman tunggu di support ini, teman-teman harus lebih disiplin kan cara teknikal juga sama, ini masih sideways cenderung downtrend. Dan apabila teman-teman dapat dan berhasil rebound, harus jadikan 5.000 dan garis EMA 50 untuk target swing atau target trading jangka pendek. Jika terpantau Tekim masih kesulitan untuk break kedua resisten ini. Oke, selanjutnya saya akan coba update juga saham BRIS.
Saham BRIS jika kita perhatikan secara teknikal juga sebelumnya masih downtrend, tapi 2 minggu ini BRIS mencoba untuk bangkit, berhasil bertanda rebound dari support psikologis di harga 2000. Kemarin masih lanjut naik pada perdagangan hari Kamis ke harga sekitar 2570. Jadi menarik saat ini mencoba break garis EMA 50. Di atas memang masih ada satu resisten 2600 karena sebelumnya ini merupakan daerah support, dan ada garis EMA 150 di sekitar harga 2670 sebagai resisten lebih kuat. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk BRIS, bisa kita lihat asing 2 hari terakhir sudah mulai masuk. Di broker summary pun terpantau kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi. Sehingga untuk BRIS saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk lanjut naik menuju garis EMA 150 sampai target lebih tingginya di sekitar 2800. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry saham BRIS, masih bisa coba pantau untuk buy on breakout apabila berhasil break di sekitar garis EMA 50 dengan target swing jangka pendek di sekitar 2700 sampai 2800, atau bisa coba tunggu BRIS terkoreksi kembali ke sekitar 2500 apabila terpantau masih bisa bertahan, bisa coba entry di sekitar daerah support ini karena masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Tapi sebaiknya cek entry apabila BRIS ternyata minggu depan gagal naik di atas garis EMA 50 dan malah turun di bawah 2500. Karena apabila kembali melemah secara teknikal, BRIS masih ada potensi untuk kembali melemah ke support terdekat di 2400 sampai support lebih kuatnya sekitar 2300. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.